Saya bangga setiap tahun mengikuti acara ini. Minat terhadap bahasa Indonesia itu ternyata meningkat, dan ini menjadi kebanggaan buat kami sebagai bangsa Indonesia. Tapi juga saya sangat menghargai mohon maaf saya tidak mengikuti your speeches, tapi yang jelas saya mendapat masukan bahwa itu sangat memperkaya khasanah bahasa Indonesia, dan setiap tahunnya ini merupakan masukan yang berharga. Anda melihat bahasa Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, dan sudut pandang itu jelas akan memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Saya ucapkan selamat sekali lagi, dan saya berharap agar Anda bisa juga menjadi duta in Anführungszeichen bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia untuk lebih memperkenalkannya di kalangan di mana Anda beraktivitas. Ya, selamat dan selamat mengunjungi Indonesia. Ya, itu memang bukan tiketnya, tapi saya yakin tiketnya ada. Dan oke, selamat sekali lagi, saya bangga dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semua. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Bahasa Indonesia. Cita-cita para anggota Kongres Pemuda kedua tersebut adalah menciptakan alat komunikasi yang bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Dan perjuangan mereka dan cita-cita mereka telah berhasil dan terwujud pada tahun 1945. Indonesia merdeka, Indonesia mandiri, mandi makan sendiri, bahasa gaul. Dan akhirnya pada tahun 1945 di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertulis bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Sekarang pemakaian bahasa Indonesia sudah tersebar merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan menurut saya ini merupakan hal yang sangat istimewa, karena jutaan orang yang pada saat kemerdekaan Indonesia belum berbahasa Indonesia, sekarang bisa berbicara dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Namun, di samping bahasa Indonesia yang baik dan benar, telah mulai muncul bahasa gaul yang lama-kelamaan menjadi sangat populer. Saya ingin memberi contoh lagi dari bahasa gaul. Cewek-cewek ini kok cantik semua ya, dan cowoknya juga ganteng sekali tuh, batiknya mantap nih. Malah aku sendiri jadi nggak pede nih, nggak percaya diri, tapi nggak apa-apa. Gimana lagi? Inilah contoh bahasa gaul yang sudah menjadi cara para remaja Indonesia untuk mengekspresikan diri. Mereka terus-menerus menciptakan kata-kata yang baru dalam bahasa gaul. Dan saya percaya bahwa ini merupakan proses yang sangat kreatif. Namun, juga ada bahayanya. Pertama, penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul juga bisa mengganggu komunikasi kalau digunakan dalam konteks yang tidak tepat. Kedua, ketika para remaja selalu menggunakan bahasa gaul, ada kemungkinan mereka tidak akan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita mencari solusi yang baik untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia akan bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Atau dalam bahasa gaul, nah, sekarang ngapain ya? Salah satu cara yang baik untuk mewujudkan tujuan ini adalah
mempromosikan sastra Indonesia, seperti di pameran buku di Frankfurt pada tahun ini, yang akan memperkenalkan sastra, kebudayaan, dan bahasa Indonesia. Membaca buku bisa membangkitkan tingkat bahasa Indonesia dan membuat orang-orang tertarik pada belajar bahasa Indonesia. Juga lomba pidato bahasa Indonesia seperti ini juga sangat bermanfaat, karena dengan memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa persatuan untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi juga bisa berfungsi sebagai penghubung antar bangsa. Karena acara seperti ini bisa mendorong orang Indonesia dan juga orang asing untuk cinta bahasa dan kebudayaan Indonesia, yang merupakan tema acara lomba pidato ini. Lomba pidato bahasa Indonesia juga merupakan salah satu cara yang bisa memperkuat semangat para pelajar bahasa Indonesia untuk menggunakannya dengan baik dan benar. Dan kalau masyarakat Indonesia bersemangat untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lama-kelamaan bahasa Indonesia menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia yang tidak pernah akan punah. Ketika ini sudah tercapai, kita sudah tidak perlu khawatir lagi kalau bahasa gaul bisa merusak bahasa Indonesia. Bahkan saya percaya bahwa proses penciptaan bahasa gaul yang kreatif itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat daya kreativitas anak-anak muda. Demikianlah saya ingin mengakhiri pidato saya dengan ucapan mohon maaf ketika ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Dalam bahasa gaul, sorry ya kalau ada yang nggak benar nih, aku SMP dulu ya, yang bukan berarti setelah makan pulang, tetapi sekarang berarti sesudah memberi pidato pamitan. Terima kasih atas perhatian. Christoph Isele, beliau akan berbicara tentang judul topik bahasa Indonesia sebuah mukjizat. Silakan. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat para hadirin dan rekan sekalian. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Di bulan Oktober tahun 2015 yang akan datang, Jerman akan mencatat sebuah sejarah penting, yaitu memiliki Indonesia sebagai tamu kehormatan di pameran buku terbesar di dunia, Frankfurter Buchmesse. Ini tentu saja adalah kebanggaan untuk negara Indonesia, tetapi tentu saja juga merupakan kehormatan bagi negara Jerman. Saya kira semua di sini sudah tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa terpenting di dunia. Tetapi saya kurang tahu apakah Anda sudah tahu kutipan dari seorang Suyono Darjowijoyo. Romo Darjowijoyo yang dari namanya Anda sudah tahu, TWE Wongsowo, adalah seorang pakar linguistik yang sudah pernah tinggal di Amerika Serikat, Selandia Baru untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Dan dia mengatakan bahwa bahasa Indonesia mungkin merupakan satu-satunya bahasa yang mencapai status bahasa resmi dalam arti sebenarnya. Apa maksudnya? Mungkin sebaiknya kita melihat secara bahasa Indonesia di antara bahasa-bahasa yang lain di dunia. Banyak negara yang dulu merupakan daerah kolonial memutuskan untuk memilih bahasa dari pemerintah kolonialnya sebagai bahasa resmi setelah kemerdekaan. Strategi ini banyak dipraktikkan di negara-negara Afrika.
Kita ambil saja negara Senegal sebagai contoh. Setelah kemerdekaan dari Prancis, pemerintah Senegal memutuskan untuk mencarikan bahasa Prancis sebagai daerah resmi. Walaupun pada waktu itu bahasa Prancis hanya digunakan oleh segelintir kelompok yang berpendidikan di kalangan warga Senegal. Situasi ini sebenarnya sama di Indonesia pada waktu itu dengan bahasa Belanda pada waktu itu. Strategi yang lain yang digunakan oleh negara-negara yang berdiri atau merdeka pada abad ke-20 adalah memilih bahasa dari mayoritas etnis sebagai bahasa resmi. Seperti yang terjadi di India yang memilih bahasa Hindi di samping bahasa Inggris, atau juga di Filipina yang memilih bahasa Tagalog. Tetapi Alhamdulillah Indonesia memutuskan untuk mengikuti strategi yang lain. Karena kesuksesan dari strategi-strategi yang tersebut, yaitu memilih bahasa dari kekuatan kolonial atau memilih bahasa dari mayoritas etnis, sampai hari ini hanya lumayan saja, tidak begitu berarti. Karena mayoritas di negara-negara tersebut hari ini jarang menggunakan bahasa resmi negara mereka. Di India misalnya banyak orang tidak menguasai bahasa Hindi. Lalu mengapa Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Lalu alasan pertama adalah bahwa bahasa Indonesia atau sebuah varian bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sudah sejak beratus-ratus tahun digunakan di daerah Nusantara. Dan bahasa Melayu yang mencari cikal bakal bahasa Indonesia juga digunakan di wilayah-wilayah lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan juga di bagian selatan Thailand. Dan selain itu, orang Arab dan kemudian orang Belanda dan orang Portugis menggunakan bahasa itu untuk menyebarkan agama Islam, Katolik, dan Kristen. Menurut saya itu adalah pilihan yang sangat tepat. Kutipan berikutnya yang juga sangat menarik menurut saya adalah dari pakar linguistik Daud Bukhari, yang bahkan menyebut bahasa Indonesia sebagai sebuah mukjizat. Kenapa? Dari salah satu bahasa yang hanya digunakan oleh segelintir kelompok, yaitu kurang dari 5%. Bahasa itu tidak berkembang dan menjadi salah satu aspek terpenting bagi sebagai pemersatu rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, di bahasa ini lebih dari 90% penduduk Indonesia bisa berbicara bahasa Indonesia. Karena itu, saya juga sangat setuju dengan Suyono Darjowijoyo, dan karena di seluruh dunia tidak ada bahasa lagi yang bisa mempersatukan rakyat negaranya. Dan saya juga sangat setuju dengan Daud Bukhari yang bahkan menyebut bahasa Indonesia sebagai sebuah mukjizat, dan saya juga ingin menyebut bahasa Indonesia sebagai sebuah mukjizat. Karena tahun yang lalu, ketika saya punya kesempatan untuk sedikit berkeliling Indonesia, saya sudah mencari saksi dari mukjizat itu. Saya hanya bisa berkeliling atau mengunjungi sedikit dari Indonesia karena kalau saya mau mengunjungi 7.000 belas pulau yang ada di Indonesia, saya tidak akan pernah selesai sampai saya tutup mata. Dalam perjalanan itu, saya bertemu dengan bermacam-macam etnis, dengan bahasa atau daerah logat masing-masing yang kadang-kadang lucu, tegas, atau seperti orang yang menyanyi. Saya bertemu dengan orang Jawa yang memperkenalkan diri dengan Namikulo Joko Widodo, atau dengan orang Bali yang berterima kasih dengan Matur Suksma, dengan orang Bugis yang bertanya kepada saya, "Aga kareba daeng?" atau dengan orang Sunda yang bertanya kumaha damang, atau orang Batak yang dengan riangnya
menyapa saya dengan Horas. Tetapi dimanapun saya berada, saya juga bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang-orangnya dalam bahasa Indonesia. Hingga suatu hari saya terdampar di sebuah desa terpencil di Pegunungan Flores. Desa itu yang hanya bisa dicapai dengan jalan kaki bernama Belaragi. Anda pasti tidak akan menemukan desa itu di peta atau Google Maps. Oleh karena itu, saya pikir orang-orang di sana pasti tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Tetapi, alhamdulillah, ketika saya tiba di sana, saya tidak harus menggunakan bahasa Tarzan. Karena orang-orang di sana sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Di desa, nun jauh di sana, yang belum mengenal listrik, apalagi BlackBerry, orang-orang sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Ternyata, mujizat yang disebut oleh Daud Bukhari sudah sampai desa terpencil itu. Jadi kita bisa melihat bahasa Indonesia benar-benar merupakan sebuah mujizat yang menyebabkan 1340 suku bangsa menjadi satu bangsa. Mari kita berkaca kepada Indonesia. Di mana-mana di Indonesia ada banyak sekali kelompok etnis yang berbeda dengan tradisi, bahasa, kebiasaan dan upacara berbeda. Dan di Indonesia juga ada 6 agama berbeda. Tetapi orang-orang di sana saling menghormati dan tinggal bersama dalam damai. Mungkin karena tidak semuanya berbeda. Ada salah satu persamaan yang menyatukan orang-orang Indonesia, yaitu sebuah mujizat yang bernama bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebagai peserta ketiga, Saudara Joshua Ramon Ensling dengan judul tema Penyebaran Pengetahuan Kebudayaan Melalui Jaringan. Saudara Joshua, kami persilakan. Para anggota Dewan Juri, para peserta, para hadirin yang terhormat. Saya mau berpidato tentang kebudayaan. Lomba pidato ini bertema cinta bahasa dan kebudayaan Indonesia. Dan apa cinta itu? Apa cinta itu? Cinta itu. Menurut saya ada cinta yang normal. Cinta yang normal berarti ya saya cinta budaya. Ya itu. Oke. Saya mau menonton film dari Indonesia. Saya mau mendengar musik dari Indonesia. Tapi kalau saya benar-benar cinta kebudayaan Indonesia, saya harus menyebarkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia. Di sini ada 30-40 orang, tapi di Berlin ada 4 juta, 3,5 juta orang. Artinya tidak ada cukup banyak orang yang tahu tentang kebudayaan Indonesia. Dan kita harus menyebarkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia. Jadi ada lebih banyak orang yang bisa mencintai kebudayaan Indonesia dan juga bisa mencintai bahasa Indonesia. Di Indonesia yang sama, melalui bahasa Indonesia, orang-orang bisa melihat kebudayaan dari daerah-daerah yang lain. Melalui itu, kebudayaan bisa dilihat dan bahasa itu membesarkan Indonesia dan juga pikiran tentang kebudayaan. Tapi untuk seluruh dunia, bahasa ini tidak cukup. Harus ada medium
medium ini ada televisi, tapi di televisi harus ada banyak uang. Juga bisa berbicara saja, dan ini efektif, tapi dalam rangka kecil saja. Dan hari ini ada internet, jaringan. Dan saya mau berpidato tentang digitalisasi dan cara-cara untuk menyebarkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia melalui internet. Karena itu yang yang paling efektif, yang paling murah, yang paling hemat, dan yang paling efektif. Jadi hari ini ada 3 proyek digitalisasi di Indonesia yang besar saja. 3 proyek itu adalah proyek digitalisasi kebudayaan Indonesia. Tidak berarti di Indonesia. Yang pertama adalah proyek dari Universitas Leiden di Belanda. Mereka mendigitalisasi naskah, dan saya belum pernah melihat naskah itu di jaringan. Artinya mereka mendigitalisasi saja, tapi tidak menerbitkannya di internet. Tidak ada pengguna, tidak ada manfaat saat itu tidak diterbitkan. Karena kenapa mereka mau mendigitalisasi itu saat tidak mau menerbitkannya? Yang kedua adalah proyek Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta, dan mereka mendigitalisasi naskah juga, yang sama dengan Universitas Leiden. Museum ini mendigitalisasi naskah dengan uang dari Universitas Leipzig dan dengan tenaga kerja dari Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, juga di Yogyakarta. Tapi 2 proyek itu bersifat yang sama. Ada banyak uang, dan tidak ada relawan yang bekerja. Ada expert yang bekerja, dan dengan digitalisasi bisa menggunakan relawan, karena relawan ada lebih banyak, dan ada efek penggunaan relawan yang sangat efektif, yang sangat baik, karena ada lebih banyak informasi, dan banyak relawan tahu lebih banyak daripada satu expert saja. Jadi mari menggunakan tenaga kerja relawan. Proyeknya tidak membuatnya. Ada proyek yang ketiga, proyek IVVA, Indonesian Visual Arts Archive di Yogyakarta juga, dan mereka mendigitalisasi karya seni. Proyek itu sangat baik karena mereka mendigitalisasinya dan menerbitkannya di internet. Tapi ini seni saja, dan seni adalah bagian yang sangat kecil dari kebudayaan. Kebudayaan lebih luas. Kebudayaan semua Indonesia adalah kebudayaan. Kalau mau memasak, ada sambal. Mau ke Jerman, tak ada sambal. Hari ini ada, tapi ada di supermarket, ada sambal terasa. Jadi sambal terasi adalah bagian yang penting kebudayaan Indonesia. Dan kalau ada proyek seperti proyek IVAA dari Yogyakarta, ini proyek yang terlalu berfokus tentang
satu bagian kebudayaan saja. Jadi harus ada proyek yang luas, yang menggunakan relawan, dan kalau ada itu bisa menyebarkan kebudayaan dan pengetahuan kebudayaan ke seluruh dunia. Karena semua orang, atau di Jerman semua orang, dan banyak orang di mana-mana bisa mengakses internet, dan di internet bisa mengakses informasi yang didigitalisasi dan diterbitkan di internet tentang kebudayaan Indonesia. Jadi mari menyebarkan informasi dan menyebarkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Nadine Zagaran, kami persilakan. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat pada hadirin dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama saya Nadine dan saya kuliah di HTBG di Konstanz. Pada awalnya saya ingin berterima kasih kepada Anda untuk undangannya ke Berlin untuk menyampaikan pidato saya tentang suatu hal yang sangat penting untuk orang Indonesia, makanan. Belum lama berselang saya kuliah di UGM di Yogyakarta untuk 1 semester, dan saya masih bisa ingat hari terakhir saya di Indonesia. Saya duduk di depan rumah dan mengingat semua saat tak terlupakan. Berselancar di Lombok, matahari terbenam di pantai Prankritis, dan khususnya keramahan orang dan senyum anak-anak yang selalu menghangatkan hati saya. Di Indonesia, di setiap pulau, kita bisa menemukan bermacam suku bangsa dengan tradisi berbeda, seperti tarian, nyanyian, pakaian adat, dan lain-lain. Di Indonesia ada banyak agama yang hidup berdampingan secara damai. Walaupun perbedaan, tradisi, dan agama di orang pulau-pulaunya di Indonesia, rakyat Indonesia mempunyai banyak persamaan. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain budayanya, saya juga mencintai makanan Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak semua teman dari Jogja dan teman Jerman saya untuk makan malam terakhir di warung favorit saya sebelum saya berangkat ke Jerman. Kami menduduki kursi-kursi kecil di warung sederhana tapi nyaman itu. Seorang pelayan yang cantik dengan senyumnya yang manis bertanya makanan dan minuman apa yang kami mau pesan. Keputusannya tidak susah. Es jeruk dengan nasi goreng spesial dengan telur mata sapi. Dan yang tak mungkin terlupakan, sambal. Sambil menunggu, kami mengobrol dan bercanda sehingga waktu tidak terasa berlalu. Tiba-tiba, si pelayan sudah membawa pesanan kami ke meja. Setelah dia menempatkan makanan dan minuman saya di atas meja, tentu saja diiringi senyum manisnya, saya langsung meraih gelas dingin dengan es jeruk dan langsung mulai minum karena sangat haus. Enak dan manis. Sekarang pelayan menghidangkan teman laki-laki Jerman saya makanannya. Dia lihat di mata pelayan itu dan saya bisa lihat di mata teman saya. Dia juga berpikir manis. Dan saya yakin dia tidak berpikir tentang es jeruknya. Ayo, mari makan. Teman Indonesia mengajak kami untuk mulai makan. Saya memulai dengan telur mata sapi. Saya tersenyum karena telur ini terlihat seperti matahari yang selalu menerangi kota dan desa di Indonesia. Sekarang saya makan nasi goreng. Enak dan pedas. Saya pun mulai bermimpi. Indonesia seperti nasi gorengnya. Makanan Indonesia mencerminkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Di setiap provinsi, kabupaten, kota atau desa
di 17.000 pulau di Indonesia, nasi goreng bisa dimakan. Tetapi di setiap daerah, rasanya berbeda, dan rasanya khas. Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya makanannya sendiri, tetapi cara makanannya sama. Orang Indonesia mencintai nasi, suka rasa pedas dan minuman manis. Mereka tidak makan dengan garpu atau sendok, karena tidak perlu alat-alat itu. Mereka makan dengan tangan. Itu sangat sederhana dan alami, seperti orang Indonesianya sendiri. Gado-gado adalah makanan favorit saya, yang menurut pendapat saya sangat identik dengan Indonesia. Beragam etnis bersatu menjadi paduan yang selaras. Selain nama makanan, gado-gado juga punya arti lain. Gado-gado suatu kata yang digunakan untuk orang yang merupakan percampuran dua bangsa atau dua negara. Misalnya, saya punya teman yang ibunya dari Jerman dan bapaknya berasal dari India. Dia selalu dipanggil gado-gado oleh orang Indonesia karena aslinya dua suku bangsa. Di Indonesia juga ada banyak orang gado-gado karena bangsa Indonesia sudah bercampur baur. Misalnya, ada banyak anak-anak yang punya ibu dari Sulawesi dan bapak dari Jawa. Saya dibangunkan dari mimpi saya oleh Pak Yusuf, pemilik warungnya yang sudah menjadi teman saya. Nadine, kamu bermimpi apa? Mimpi tentang suamimu? Kalau kamu kembali ke Indonesia, bawa suamimu ke Indonesia. Saya belum menikah, saya menjawab. Pak Yusuf tertawa. Makan sudah terhidang, tamu belum juga datang. Semua orang di meja tidak bisa berhenti menertawakan peribahasa itu. Kalau saya kembali, saya juga akan membawa tamu saya dan mungkin juga tamu kecil saya ke Indonesia. Mereka tertawa lagi dan semua bersenang-senang. Ya, orang Indonesia punya selera humor yang tinggi. Dan mereka suka membuat lelucon sehingga hidup ini menjadi jauh lebih indah. Setelah makan, kami bisa duduk dan bercanda lebih lama karena taksi yang akan mengantar saya ke bandara terlambat. Biasa, jam karet. Ketika dia sudah tiba, saya langsung naik dan menceritakan supir taksi itu tentang makanannya. Dia bertanya, kamu lebih suka makanan apa? Makanan Jerman atau makanan Indonesia? Saya kembali terminum. Saya teringat makan malam terakhir dengan teman-teman di Jerman sebelum saya berangkat ke Indonesia. Kami duduk di suatu restoran yang sangat tenang dan sepi. Tidak ada banyak orang di sana dan mereka jarang berbicara atau tertawa bersama. Saya makan kentang yang tidak pedas. Pelayan tidak begitu ramah dan juga tidak manis. Kami tidak duduk lama di sana karena setelah acara makanan, semua orang sudah punya acara lain. Ya, orang Jerman suka merencanakan setiap detik dalam hidupnya. Dan taksi pun tiba-tiba waktu, sehingga kami harus bayar lebih banyak karena supir taksi harus tunggu agak lama berhubung kami belum siap. Bunyi klakson menyadarkan saya bahwa saya belum menjawab pertanyaan supir taksi itu. Saya lebih suka makanan Indonesia. Tidak hanya karena makanan lebih enak, tetapi juga karena makanan Indonesia melanjutkan sikap hidup orang Indonesia. Saya berharap saya bisa melanjutkan sikap hidup ini kalau sudah kembali ke Jerman. Karena jauh di mata, dekat di hati. Saya selalu akan membawa keramahan orang di hati saya. Dan kalaupun selain hati saya, perut saya juga akan merindukan Indonesia. Saya membawa resep-resep dari warung favorit saya di dalam ransel. Akhir kata, saya ingin minta maaf kepada hadirin yang sedang menjalankan puasa. Karena di sini saya berbicara tentang kenikmatan makanan Indonesia.
Eji. Dengan judul tema Cinta Bahasa dan Kebudayaan Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nama saya Fati, saya mahasiswa dari semester 4 di HTUI. Dan pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih untuk kesempatan mengikuti final lomba pidato Indonesia. Apa yang saya bisa katakan? Di sini pulau, di sana pulau, banyak sekali pulaunya. Di mana-mana saya lihat, hatiku senang oleh kecantikannya, mataku silau oleh warnanya. Indonesia, katakan apa yang benar, cerita yang diceritakan oleh wayang. Tidak semua akan menikmati gamelan, juga tidak Coto Makassar. Belum lagi transportasi jalan, dan pasti cerita maling kudang. Tetapi kamu tidak peduli. Dan sepanjang masih ada nasi goreng dengan telur mata sapi, saya juga tidak peduli. Hanya tetap kuat dan tetaplah bersemangat. Puisi karya Fatia Liji. Kalimat pertama saya pelajari dari bahasa Indonesia adalah nama saya Fati. Nama saya Fati. Mudah sekali. Kata-kata itu terdengar seperti bahasa Inggris dan juga seperti bahasa Jerman. Pada saat itu, saya langsung berpikir bahwa saya tidak perlu khawatir tentang kuliah saya. Dan saat itu juga, saya berkhayal melihat foto saya di halaman sampul sebuah majalah terkenal di Indonesia. Ahli bahasa dan budaya Indonesia dari Jerman yang berasal dari Togo. Berpakaian kostum tradisional di Indonesia dengan mahkota besar di atas kepala saya. Dan satu penghargaan sastra dari Indonesia di tangan saya. Anda bisa membayangkan dengan kalimat pertama dalam bahasa Indonesia, nama saya Fati, saya sudah membayangkan menjadi sensasi baru di Indonesia. Anda bisa menyebut saya sang pemimpi seperti model karya Andrea Hirata. Jadi sejak jam pelajaran pertama bahasa Indonesia untuk saya mudah dan lucu. Saya banyak belajar lagu-lagu seperti di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Atau dua mata saya, hidup saya satu. Dan setiap minggu saya merindukan pelajaran bahasa Indonesia dan tidak sabar menunggu lagu berikutnya. Ini sedikit aneh untuk ayah saya, sehingga suatu hari ketika saya pulang ke rumah orang tua saya, dia bertanya, kamu sebenarnya kuliah atau belajar menyanyi di Konstans? Pada awalnya saya berpikir, kata bahasa Indonesia itu pasti mudah sekali. Mengapa? Tidak ada konjugasi, tidak ada verb lampau, jadi hanya ada satu kata untuk semua subjek dan semua waktu. Mudah sekali, bukan? Tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Kadang-kadang saya perlu semangat seorang Laskar Pelangi seperti model karya Andrea Hirata. Karena ada banyak kata-kata yang dibingungkan. Ada baca, membaca, membacakan, dibaca, dibacakan, tapi juga bacain dong. Dalam situasi ini, saya hanya bisa menyanyi.
sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Kau menemukan aku. Menurut saya, orang Indonesia punya selera humor yang tinggi karena dengan hanya mengubah satu huruf dalam kata, mereka bisa tertawa atau menertawakan saya. Terima kasih untuk orang-orang iseng itu. Sekarang saya harus berhati-hati bahwa saya tidak boleh bilang wartel kalau saya mau membeli wortel. Saya tidak boleh bilang kelapa desa kalau berkenalan dengan kepala desa. Dan saya dilarang mengatakan penjahat kalau saya perlu seorang penjahit. Saya tidak boleh makan bola melainkan bolu. Saya tidak boleh membawa barang melainkan barang. Dan kita dilarang mencuri kalau mencari sesuatu. Dan saya juga harus berhati-hati supaya saya tidak memanggil seorang ibu dengan kata ubi dan banyak lagi contoh lainnya. Tapi saya tidak takut membuat kesalahan karena sebagai orang asing kami pasti sering membuat salah ucapan tapi bukan salah asuhan seperti novel karya Abdul Lewis. Tapi saya suka rasa humor orang Indonesia. Mau mendengar satu lelucon? Mau atau tidak? Seorang wisatawan dari Jerman yang sudah belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia suatu hari berjalan-jalan di Bandung atau Paris Van Java seperti novel karya Remi Silato. Seorang Indonesia yang ingin tahu berita aktual tapi tak punya uang mendekat dan bertanya, "Pak, punya koran untuk saya?" Dan orang asing itu menjawab dengan lugu, "Maaf, agama saya Kristen, saya tidak membaca koran." Terus si orang Indonesia harus menjawab apa? Saya pikir kamu ateis gitu, seperti novel karya Ahtiat Karta Miharja. Apakah orang Jerman terlalu serius dan tidak punya rasa humor? Saya pikir orang Jerman hanya tidak tahu berterima kasih dan sebaiknya harus pergi ke Indonesia untuk menjadi ceria. Itu terapi murah karena di Indonesia banyak orang yang mau berbicara dan mengobrol dengan dia gratis. Dan kalau novel dari Sultan Takdir Alicia Banya berjudul Dian yang tak ujung padam, maka orang Indonesia adalah teman yang tak ujung diam. Tidak lama lagi seorang Jerman itu bahagia karena di Indonesia dia menjadi seperti bintang kecil, tapi bukan binatang kecil. Semua orang mau berfoto dengan dia, selfie dengan ponsel atau tongsis, maaf. Dan dia akan punya banyak sekali teman Indonesia di Facebook atau WhatsApp. Tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat terkenal seperti si Ronggeng Kuku Paru dari novel karya Ahmad Tohari. Saya sendiri mau pergi ke Indonesia dan mengunjungi negeri Siti Nurbaya dari novel karya Mara Musli. Saya tidak takut pergi ke Indonesia meskipun orang-orang di sana berbicara secepat mobil Ferrari. Tidak apa-apa. Mau tahu mengapa? Mau atau tidak? Ya. Karena saya punya dua senjata. Senjata pertama, senyumku. Kalau saya
tidak mengerti, saya akan tersenyum dan tidak panik. Dan senjata kedua adalah kalimat dari semester pertama. Tolong bisa mengulangi sekali lagi. Saya ingin berterima kasih kepada penduduk Indonesia untuk satu karakteristik yang sangat spesial. Seperti Anda tahu, orang Indonesia suka menolong. Mau tahu di mana letak sesuatu? Untuk Anda, jangan khawatir. Anda bisa bertanya kepada orang-orang di jalan, mereka pasti akan membantu. Mungkin Anda tidak akan sampai di tujuan, tetapi hal yang bagus dan hal yang positif adalah Anda telah mengelilingi dan melihat seluruh kota. Saya yakin itu taktik yang bagus. Setelah 3 hari Anda tidak perlu peta kota lagi. Anda tahu di mana warung makan yang ramai dikunjungi atau kafe dengan wifi gratis. Saya sebut ini sengsara membawa nikmat. Seperti novel dari tulis Sultan Satu. Indonesia, Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya sangat suka saya bisa memberikan sebuah pidato pada malam ini. Terima kasih banyak pada kesempatan yang diberikan pada saya oleh Dewan Juri yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya sangat senang bahwa belum ada peserta lainnya yang menyebutkan nama sastrawan kesukaan Indonesia saya, yaitu Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur itu menurut saya dia punya relasi dengan bahasa Indonesia yang mengubah pandangan Indonesia, pandangan internasional terhadap sastra Indonesia. Oleh karena itu, ketika saya mulai memikirkan tema cinta budaya dan cinta kebudayaan dan bahasa Indonesia beberapa minggu yang lalu, saya bertanya-tanya dalam hati, apa yang paling saya sukai dengan Indonesia? Bagi saya, jawaban sebenarnya cukup sederhana, itu bahasa Indonesia sendiri. Karena bahasa Indonesia sendiri itu alat komunikasi yang saya kuasai. Saya bisa mengenal dan mengerti kebudayaan Indonesia dan juga berteman dengan banyak orang Indonesia yang sangat amat luar biasa. Misalnya pada malam ini ada teman saya dari Jakarta, Kala. Saya sangat-sangat senang kamu bisa datang pada malam ini untuk acara ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun ini Indonesia akan menjadi tamu kehormatan di Buchmesse Frankfurt. Oleh karena itu, saya kadang-kadang bercakap dengan teman-teman saya di Jerman tentang Indonesia, dan yang biasanya muncul itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, saya tanya mereka, tahu apa tentang bahasa itu? Biasanya mereka jawab, aduh itu bahasa yang sangat amat mudah kan? Dan saya merasa sedikit disakiti dengan jawaban yang merendahkan ini. Saya ingin menerangkan kepada mereka bahwa bahasa itu sebenarnya diciptakan sebagai alat menyatukan Indonesia, alat menyatukan Nusantara beberapa tahun yang lalu, kira-kira 100 tahun yang lalu. Nah, juga oleh karena itu, jumlah karya sastra bahasa Indonesia masih sedikit. Walaupun ada beberapa karya yang sangat amat mengesankan dan terus terang yang tidak saya pahami karena tingkat bahasa terlalu tinggi, dan sebagai pelajar asing saya ada keberatan
mengerti sastra Indonesia. Ya. Tapi bagaimana itu mungkin? Sudah menjadi tamu kehormatan di Buchmesse Frankfurt, tapi baru usianya masih sedikit muda. Dan saya mau bertanya pada malam ini, siapa atau apa yang menjadi nukleus untuk peralihan bahasa Indonesia dari bahasa dibuat-dibuat menjadi bahasa sastra yang dirayakan secara internasional? Jawabannya memerlukan pandangan benar terhadap sastra dan sejarah Indonesia. Menurut saya ada satu tokoh yang sangat berkaitan dengan sejarah sastra Indonesia, itu Pramudia Anantatur. Nah, menurut saya kemunculan sastra dan bahasa Indonesia sangat terkait dengan dan juga berjalan sejajar dengan kemunculan nasionalisme Indonesia. Dalam pemikiran saya bisa menemukan 3 tokoh yang mencerminkan 3 tahap kemunculan nasionalisme Indonesia. 3 tokoh sastra itu semuanya berkaitan kehidupan Pramudia Anantatur. Harapan saya kalian juga bisa ngerti kalau bisa arti. Tapi saya meneruskan saja. Nah, 3 tokoh sastra itu, 2 dari ketiga itu adalah orang nyata, salah satunya ada orang fiktif. Dan tahap pertama itu tentang menyadari perlunya nasionalisme Indonesia. Tokoh yang saya pilih itu buku berjudul Max Havelaar, penting bagi rakyat Indonesia. Karena penulisnya, Multatuli, dia menulis sebuah autobiografi tentang kehidupannya ketika dia menjabat sebagai asisten residen di Lebak di Banten. Dan pada saat itu, novel itu mengungkapkan bahwa Belanda sebenarnya hanya mengeksploitasikan orang Indonesia. Oleh karena itu, Max Havelaar di Indonesia pada umumnya dihargai seperti karya yang pertama kalinya menunjukkan nasib buruk orang pribumi. Oleh karena itu, jadi novel itu menjadi dasar proses menyadari perlu oposisi melawan Belanda. Pendapat itu juga dibagi oleh Pramudia Anantatur. Oleh karena itu, saya ingin membacakan sebuah kutipan oleh beliau. Saya masih berpendapat bahwa Multatuli besar jasanya kepada bangsa Indonesia karena dialah yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa mereka dijajah. Sebelumnya, di bawah pengaruh Jawanisme, kebanyakan orang Indonesia bahkan tidak merasa mereka dijajah. Nah, karena itu, salah satu sumber nasionalisme itu Multatuli. Tahap pertama sudah selesai. Tahap kedua itu mewujudkan gerakan nasionalisme. Di tengah-tengah tahap kedua ini adalah karya sastra Indonesia yang menurut saya paling terkenal di dunia, yaitu Tetralogi Buru dan buku pertamanya Bumi Manusia oleh Pramudia Anantatur. Tokoh novel itu namanya Mingke. Dia seorang ningrat Jawa dan dia dapat pendidikan di sekolah terbaik di Surabaya pada saat pergantian abad 1920. Nah, Mingke dia seorang yang sangat amat tertarik dengan nasionalisme Indonesia, dengan ide dan konsep nasionalisme. Makanya dia memanfaatkan kantor penerbitannya untuk memberikan kesempatan kepada pribumi
untuk berpartisipasi dalam proses mewujudkan sebuah gerakan nasionalisme. Lagi pula, dia menjadi pemimpin sebuah gerakan sendiri yang menginginkan lebih otonomia dari kekuasaan Belanda. Tapi pada saat itu, kekuasaan Belanda masih terlalu kuat untuk benar-benar mencapai perubahan yang nyata. Tetapi apa mereka capai itu bahwa ada bahasa Indonesia yang menciptakan sebuah identitas nasional di antara orang pribumi. Tahap ketiga, mengalami kemerdekaan Indonesia. Tahap ini sebenarnya akan menyediakan jawaban atas pertanyaan yang saya sebutkan awalnya, siapa atau apa menjadi nukleus untuk peralihan. Tokoh ketiga saya itu adalah Pramoedya Anantatur sendiri dengan kehidupannya. Karena saya pikir bahwa saya harus mengalami kemerdekaan dan kepentingan bahasa saya sebelum saya mampu memakai bahasa sebagai bahasa kebanggaan dan bahasa sastra saya. Seperti yang kita ketahui bersama, Pramoedya Anantatur dilahirkan pada tahun 1925. Tentu saja dia mengikuti perang kemerdekaan Indonesia dan dia juga menjuang tentara Belanda dan mengalami kemerdekaan Indonesia dan juga mengalami perasaan kebanggaan Indonesia. Walaupun beliau ditahan selama 14 tahun, dia menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Dan beliau juga berperan sebagai teladan untuk sastrawan, untuk para sastrawan Indonesia lainnya, karena mereka memanfaatkan prestasi Pram. Nah, oleh karena 3 tahap ini yang sangat berkaitan kehidupan, pemikiran, dan juga karya Pramoedya Anantatur, sebagai akhir kata, menurut saya bahasa Indonesia dapat diberi nama bahasa sastra, dan yang jauh lebih penting, bahasa Indonesia dapat diundang sebagai tamu kehormatan di Buchmesse Frankfurt pada tahun ini dengan sungguh-sungguhnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Peserta ketujuh adalah Cornelius Tometi, berpidato mengenai pentingnya peran sastra Indonesia. Silakan. Selamat sore, yang terhormat para juri lomba pidato, yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak, serta para hadirin sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut dalam lomba pidato tahun ini. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Cornelius. Saya lahir dan menghabiskan masa kecil saya di Indonesia. Kedua orang tua saya berdarah Jerman dan Austria. Dan dengan kata lain, saya keturunan Jerman dan Austria yang berasal dari Indonesia. Indonesia dan Jerman adalah tanah air saya yang sama-sama saya cintai. Saat ini saya sedang kuliah jurusan teknologi di Universitas Köln. Dengan mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, saya merasa senang, saya merasa lebih mengenal dan lebih mencintai tanah air saya Indonesia. Dalam lomba pidato ini, saya ingin membahas tentang pentingnya peranan Indonesia, pentingnya peranan sastra Indonesia.
Seperti kita ketahui, tahun ini Indonesia akan menjadi tamu kehormatan dalam pameran buku internasional di Frankfurt. Pertama kali saya mendengar berita ini, saya sangat gembira karena ini acara yang penting bagi saya pribadi. Acara ini penting sekali karena melibatkan secara langsung kedua tanah air saya. Menjadi tamu kehormatan adalah acara penting bagi negara Indonesia karena ini adalah kesempatan baik bagi negara Indonesia untuk memperkenal sastra Indonesia, buku-buku ilmiah dan buku-buku laki fiksi lainnya, tidak hanya ke Jerman, namun juga ke seluruh dunia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan bahasa dan budaya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ada 719 bahasa di Indonesia dibandingkan dengan Jerman yang hanya memiliki segelintir dialek. Keanekaragaman bahasa di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya suatu bangsa yang besar. Bahasa Indonesia juga ditetapkan untuk menjadi bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan saling memahami satu sama lainnya. Sebenarnya sangat wajar jika diharapkan agar lebih mengenal bahasa dan budaya Indonesia melalui buku-buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, bukan? Jika kita bicara tentang sastrawan Indonesia yang terkenal di Jerman, apalagi di seluruh dunia, hanya ada segelintir. Misalnya Pramudia Anantatur, Taufik Ismail, Khairil Anwar, Ahmed Tohari, atau Ayu Utami Engkadini. Sayangnya ada hanya beberapa yang dikenal di Jerman, apalagi di dunia. Mengapa? Menurut pendapat saya ada dua hal. Pertama, tradisi lisan di Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa kedua. Sebelum menunjukkan kesimpulan, saya ingin bertanya apa sebenarnya pentingnya sastra Indonesia. Menurut pendapat saya, ada beberapa fungsi bahasa Indonesia. Pertama, menggambarkan kehidupan dan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Kedua, mengkritik keadaan. Ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan misalnya tentang sejarah Indonesia, tentang budaya Indonesia, atau tentang ekonomi Indonesia. Lalu, apa sih yang harus dilakukan untuk lebih mengenal sastra Indonesia di seluruh dunia? Jawabannya mudah saja. Pertama, buku-buku yang bermutu tinggi harus lebih banyak ditulis. Kedua, terjemahannya harus bermutu tinggi agar mampu menembus pasaran internasional. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena dengan pendidikan kita dapat mencetak sastrawan yang bermutu tinggi. Penanaman modal di bidang pendidikan bukan jangka yang pendek, tapi menciptakan generasi yang mengangkat nama harum Indonesia di seluruh dunia. Sebelum menutup pidato ini, izinkanlah saya membacakan suatu puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Dengan Puisi Aku. Puisi adalah karya sastra yang memiliki nilai tinggi dari budaya manusia yang harus dihargai. Penulisan karya sastra Indonesia
dapat membantu manusia mengerti kehidupannya sendiri dan membantu mengerti kehidupan sesamanya. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercerita berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam meringis. Dengan puisi aku mengetuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Terima kasih. Saudara Andreas Günther. Silakan dengan tema budaya baru di Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dengan juri, ibu-ibu dan bapak-bapak, serta rekan-rekan yang saya hormati. Saya sangat berterima kasih untuk peluang mengikuti final lomba pidato ini. Nama saya Andreas dan saya senang sekali berdiri di sini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Kebudayaan Baru di Indonesia. Indonesia memiliki banyak beberapa bahasa dan menyimpan kebudayaan yang sangat menarik. Saya hanya bisa mengunjungi 2 dari 17.000 pulau. 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Itu pun hanya beberapa tempat. Sayang sekali. Tetapi kunjungan singkat itu telah membuat saya jatuh cinta pada Indonesia. Saya jatuh cinta pada keindahannya dan ketidakteraturannya, pada kekasan dan keanekaragamannya. Saya jatuh cinta pada kehidupan modern dan tradisional, pada kemacetan dan obrolan panjang dengan sopir taksi selama macet, pada kehujanan dan obrolan santai di bawah jembatan menunggu hujan berhenti, pada keteguhan berpuasa teman-teman muslim pada bulan Ramadan, sekaligus juga selera makan mereka yang luar biasa di hari raya Idul Fitri. Pendek kata, saya jatuh cinta pada Indonesia apa adanya. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak ingin berbicara tentang kekayaan budaya tradisional yang tentu saja tiada duanya di dunia ini. Melainkan saya mau tentang kebudayaan yang menyertai kehidupan sehari-hari. Terakhir kali di Indonesia, saya merasa bahwa saya melihat sebuah kebudayaan baru di Indonesia. Kebudayaan baru? Atau mungkin hanya satu tren baru di kalangan Yahudi? Setelah beberapa waktu, saya kira dugaan itu salah, karena hampir semua orang Indonesia ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Mungkin kita
tidak akan pernah berpikir tentang satu hal baru yang sangat memengaruhi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tren ini bisa dilihat di bis, di kampus, di sekolah, di warung, di jalan, di mall, di WC umum, di rumah sakit, dan juga di sini. Juga di sini. Saya sudah melihat. Manager, dokter, guru, bahkan tukang becak pun tidak mau ketinggalan. Orang-orang Gadasi sama saja dengan orang-orang yang bersabung. Orang dari Java, dari Sumatera, dari Bali, dari Papua, dari Sulawesi, dari tempat lainnya. Semua mau ikut. Tren ini menjadi semacam simbol untuk kemajuan dan juga satu menjadi penghubung antara kota dan desa, antara rantau dan kampung halaman dan juga seluruh dunia. Anda punya ide saya sedang berbicara tentang apa di sini? Punya ide? Ya. Apa? Handy. Di mana-mana Anda bisa melihat seorang Indonesia sibuk dengan ponselnya. Di sini ada Pak Agus. Pada tahun 2014 tercatat ada 180 juta orang Indonesia pengguna ponsel. Tetapi sampai sekarang hanya 23% menggunakan ponsel Jarvis. Siapa punya ponsel Jarvis di sini? Tapi saya pikir, saya sangat yakin bahwa situasi akan berubah karena lebih banyak orang Indonesia mau berhubungan lewat internet, tersambung dengan seluruh dunia. Pada tahun 2013 hanya 73 juta orang Indonesia memakai ponsel untuk mengakseskan internet. Sekarang pada tahun 2015 jumlahnya sudah mencapai 93 juta orang. 93 juta orang ini lebih banyak seperti jumlahnya penduduk Jerman di seluruh Jerman. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan orang Indonesia? Kehidupan sehari-hari berubah sekali karena dulu orang Indonesia dari ke warnet atau ke kafe yang menawarkan sambungan internet nirkabel. Setidaknya satu kali sehari orang Indonesia menggunakan ponsel untuk mencari sesuatu dalam internet. Dan biasanya lebih dari 40% orang Indonesia menggunakan internet dengan ponselnya lebih dari 3 jam sehari. Bagaimana di sini? Siapa punya ponsel lebih dari 3 jam sehari untuk mencari sesuatu di internet? Oke. Moritz? Ya. Untuk apa orang Indonesia biasanya menggunakan atau memakai mobile internet? Hampir semua memakai mobile internet untuk media sosial. Kebudayaan Indonesia biasanya terkenal untuk orang Indonesia yang sangat suka bersosialisasi dan suka sekali mengobrol. Akibatnya Facebook, Twitter, dan platform media sosial lainnya sesuai sekali dengan budaya Indonesia dan sudah terpadu dalam masyarakat. Dengan WhatsApp
BBM, BlackBerry Messenger, Facebook Chat, Snapchat, WeChat, saya tidak tahu. Tapi mereka mencari cara untuk berkomunikasi gratis. Dan ya, karena itu saya pikir semakin banyak orang Indonesia mau membeli ponsel cerdas untuk menikmati chats yang gratis dan juga untuk punya akses ke media sosial yang lebih mudah. Setiap kali seorang Indonesia mendengar bahwa saya hanya punya WhatsApp, dia pasti heran sekali. Cuma WhatsApp? Kasihan dulu. Saya punya pertanyaan lain. Anda tahu bahwa Twitter mencatat satu cerita yang menakjubkan sekali di Indonesia? Ya, Twitter mempunyai mencatat satu cerita menakjubkan di Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi negara yang perkembangan penggunaan Twitternya yang terbesar ketiga di seluruh dunia. Setiap detik penduduk Indonesia mengirim 385 tweets atau kicauan. Saya akan menggunakan kata kicauan. 385 kicauan setiap detik. Penyumbang terbesar adalah Jakarta. Dan juga Jakarta bisa dinamakan ibu kota sosial, media sosial. Mengapa? Karena Jakarta adalah pusat sosialisasi. Di Jakarta, Jakarta sendiri menyumbang 2,4% sendiri dari 10,6 triliun tweets atau kicauan di seluruh dunia pada bulan Januari, dari bulan Januari sampai bulan Maret pada tahun 2013. Dan kota kedua adalah Tokyo, tapi Tokyo mempunyai lebih banyak penduduk dibandingkan dengan Jakarta. Tokyo mempunyai 37 juta orang dan Jakarta hanya punya 30 juta. Dan jumlah itu sedikit lucu karena jumlah penduduk pengguna Twitter di Indonesia sama dengan jumlah penduduk Jakarta. Tapi apakah mereka menggunakan ponsel cerdas hanya untuk media sosial saja? Hanya untuk media sosial saja? Tidak? Tidak. 65% dari orang Indonesia memakai mobile internet untuk menggunakan mesin pencari dan lebih dari 40% menggunakan itu untuk membaca koran dan buku-buku. Ya, orang Indonesia membaca buku. Saya pikir hari ini tiada orang dari FAZ atau Deutsche Welle atau ada? Tidak. Oke. Seandainya 10 tahun lagi Indonesia sekali lagi akan menjadi tamu kehormatan di Frankfurter Buchmesse, dan kemungkinan besar bahwa Deutsche Welle tidak akan menulis artikel dengan judul Indonesia negara tanpa pembaca. Mungkin pada waktu itu mereka memilih judul Indonesia
pembaca ponsel Charles. Dan juga kalau FAZ mengajukan pertanyaan yang sama, di Sulawesi mereka membaca apa? Kita bisa menjawab di Sulawesi orang Sulawesi membaca ponsel Charles. Menurut pendapat saya, sambungan internet yang bagus dan tersedia di mana-mana bisa juga membuat orang Indonesia membaca dan tersambung dengan seluruh dunia. Dan mobile internet bisa membantu membuat Indonesia negara yang membaca lebih banyak. Akhir kata, saya teringat ucapan Barack Obama yang mengatakan bahwa generasi muda Indonesia adalah salah satu generasi tersambung yang terbaik di seluruh dunia. Tersambung dengan media sosial dan jaringan. Tersambung dengan ponsel dan jaringan sosial. Mungkin istilah kebudayaan baru tidak sesuai untuk tren ini. Mungkin tren ini hanya mengupgrade kebudayaan yang sudah ada dengan teknologi baru dan menciptakan kondisi baru pula. Pendek kata, kebudayaan 2.0. Sebentar, saya juga anggota generasi yang tadi disebut. Oleh karena itu, saya minta selfie dengan Anda, dengan kalian. Di sana optimisme, ada pesimisme. Ya, terkadang orang Indonesia memandang dirinya pesimis, tapi melihat Anda memandang Indonesia, menurut hari ini menginspirasi dan menjadi optimisme yang sangat besar bagi kita bangsa Indonesia untuk lebih maju ke depan. Kemudian dari pidato yang disampaikan tadi, kami melihat bahwa ada dua mainstream yang disampaikan oleh para peserta. Yang pertama, para peserta menggali hal-hal yang ringan yang dilakukan oleh orang Indonesia, tapi dalam perspektif yang berbeda. Dan kami sendiri tidak menyangka bahwa hal-hal yang ringan itu sendiri yang menarik perhatian bagi Anda, penutur asing tentang Indonesia. Hal yang ringan yang selama ini kami abaikan, tetapi ternyata itu juga suatu hal yang positif sebenarnya dipandang dari rekan-rekan penutur asing. Orang Indonesia suka senyum misalnya, itu sebenarnya membangkitkan optimisme di kami. Orang Indonesia yang suka jam karet, itu juga bahwa ya mungkin memandang hidup ini jangan terlalu serius. Ya, tapi itulah warna Indonesia yang cukup beragam. Dan saya harap saya tidak salah menyebut ibu menjadi ubi, tidak salah menyebut kepala menjadi kelapa. Dan satu harapan lagi bahwa mudah-mudahan yang saat ini saya sampaikan bahwa para peserta penutur asing, Anda dan saya menjadi kita di sini, tetapi ke depan kita menjadi kami. Kami itu di dalam bahasa Inggris we adalah kita, tapi di dalam bahasa Inggris tidak ada mengatakan kami. Ini adalah kekayaan bahasa Indonesia bahwa kita itu masih merupakan Anda dan saya, tapi kami, Anda merupakan bagian dari kita semua. Jadi Anda dan kita adalah satu mencintai budaya dan bahasa Inggris. Dengan demikian,
kami memandang bahwa dengan nilai 260, memandang Indonesia dari aspek mainstream akademis yang cukup berat tapi ringan, dengan poin 260 kami jatuhkan kepada Christoph Isel sebagai pemenang pertama. Pemenang kedua, yang tadi saya sedikit setir, kelapa jadi kepala, ubi jadi ibu, jatuh kepada dengan rekor 250 kepada Fatih Alepsi. Demikian tadi pemenang pertama dan pemenang kedua. Selamat. Kembali kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak. Merupakan berfoto bersama, diikuti foto bersama dengan Pak Dubes dan Dewan Juri nanti. Untuk juara ke-1, Kak Isel. Juara kedua, Pak. Bapak Dewan Juri, untuk ranking ketiga, keempat, kelima, kami punya hadiah kejutan untuk kalian. Dan dipersilakan Bapak Atasé Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan hadiah-hadiah yang sudah kami persiapkan. Oke, selamat nih. Apa namanya? Bisa ada di buku di retrospektor. Terima kasih banyak. Selamat kasih. Terus apa sastra Indonesia semakin bersinar. Bagaimana kita bisa kongsi lagi? Masih bisa berfungsi. Iya, nanti kita terakhir lagi. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Jangan berkecil hati tahun ini termasuk kebudayaan Indonesia. Terima kasih untuk Dewan Juri yang sudah bersusah payah mencari pemenang yang susah sekali sebetulnya, karena dengan gayanya lomba pidato mereka semua